kembali lagi di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng agar senantiasa mendapat notifikasi ketika saya mengunggah video yang terbaru. Selalu di subscribe ya, agar saya semakin semangat untuk mengawal kasus besar yang terjadi di negara Indonesia. Hari ini yang kita bahas tentang peristiwa kematian Brigadir J, di mana Sambo sama istrinya sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan ada bertambahnya dari pihak-pihak aparat yang juga semakin banyak. Kalau kemarin kan 31 ya jumlahnya ya, sekarang ini menurut pemberitaan jumlahnya bertambah. Jadi 83 polisi diperiksa terkait kasus peristiwa kematian Brigadir J. 15 dikurung di Patsus. Bertambah terus. Ini masih dalam lingkaran kematian. Belum lagi lingkaran kekaisaran Sambo di tubuh kepolisian. Pasti akan banyak lebih dari 83 kalau sudah merembet ke kekaisaran ya teman-teman. Ini akan saya prediksi apakah dari kaki tangan Sambo akan melakukan perlawanan pada kepolisian, dikarenakan nggak bisa dipungkiri kasus ini sebenarnya kasus yang mudah, tapi dibuat rumit sendiri oleh pihak kepolisian yang kurang bertanggung jawab, yang akhirnya tersangkut dalam 85 orang tadi ya. Mari kita ungkap di sini. Apakah kaki tangan Sambo akan melakukan perlawanan atau serangan balik terhadap kepolisian yang loyal kepada NKRI? Apakah kaki tangan Sambo akan melakukan serangan balik kepada kepolisian yang loyal kepada NKRI? Ada simbol wake up call, tsunami. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini pihak kepolisian sudah bersih-bersih jajarannya, tapi jangan lengah, kekuatan itu bisa bangkit kembali. Mungkin saat ini berubah-ubah, naik turun kekuatannya karena kerajaannya sudah diporak-porandakan. Kaisar dan putrinya sudah ditahan atau sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apakah hal itu akan membuat mereka gulung tikar? Jangan meremehkan kekuatan mereka. Mereka bisa bangkit sewaktu-waktu, ya. Selanjutnya, apakah mereka akan bangkit lagi untuk serangan balik? Ada inovasi, ada temuan-temuan, ada unfoldment, ungkapkan. Jadi seperti ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu sembrono, jangan terlalu meremehkan kekuatan mereka, karena mereka sewaktu-waktu bisa bangkit lagi dengan temuan-temuan yang ada, dengan ungkapan-ungkapan atau pemberitaan-pemberitaan yang mungkin akan bisa mengaburkan kasusnya Sambo dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Akan ada serangan balik ketika pihak kepolisian lengah. Makanya di sini harus hati-hati banget. Jangan terlalu meremehkan kekuatan Sambo dan kaki tangannya, karena nanti akan ada wake up call, sesuatu yang terbangunkan. Ada temuan-temuan yang ada kaitannya untuk pengungkapan kasus ini. Nah, ketika kasus ini kan sudah banyak pengungkapan, disitulah nanti akan ada kondisi-kondisi yang ingin mengaburkan, atau ada kondisi-kondisi yang mungkin agar tidak fokus kepada kematian Brigadir J. Mungkin ada masalah-masalah lainnya yang dikeluarkan sehingga kematian Brigadir J bisa agak terkaburkan. Mungkin seperti itu ya, karena di sini ada simbol wake up call, sesuatu yang terbangunkan. Makanya harus hati-hati. Kita gali sesuatu yang terbangunkan ini, sesuatu yang seperti apakah, sehingga ada kondisi mawas diri ya, sedia payung sebelum hujan, seperti itu.
kondisi seperti backup kali ini, seperti tsunami itu, ada kondisi yang seperti apakah yang perlu diwaspadai? Ada simbol a consciousness of lack, kesadaran menurun. Nah, ini orang-orang yang ingin melakukan serangan balik itu merupakan kelompok dari orang-orang yang tidak memiliki kesadaran untuk membela NKRI. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan kelompoknya. Makanya di sini ada kesadaran yang menurun ketika mereka terdesak. Ketika mereka merasa terinjak ya, merasa diporak-porandakan, pada akhirnya ada sebuah momen di mana mereka akan melakukan serangan balik. Makanya di sini harus hati-hati. Mengapa mereka kesadaran menurun atau begini? Apa yang akan dilakukan mereka ketika menghadapi kesadaran yang sudah menurun? Apa yang dilakukan mereka? Apa yang akan dilakukan mereka? Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru, rencana-rencana baru. Jadi ketika rencana A nggak bisa dikerjakan, muncul rencana B. Rencana B nggak bisa dikerjakan, muncul rencana baru. Makanya di sini ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Kemudian di sini ada simbol sikel, lingkaran ya, lingkaran. Jadi kayak apa ya? Kayak dalam lingkaran, kayak mafia seperti itu. Selanjutnya, rencana yang baru ini rencana yang seperti apakah? Rencana yang baru ini rencana yang seperti apakah? Profesional asisten, pembantu yang profesional. Seperti yang saya bilang tadi, rajanya sudah ditahan, permaisurinya sudah dijadikan tersangka, tapi kaki tangannya ini akan bekerja secara profesional di sini. Nah, tentunya juga nggak pingin diciduk kan, makanya mereka gimana caranya agar dia atau mereka tidak masuk dalam lingkaran peristiwa Sambo. Makanya berupaya gimana caranya agar tidak terjerat hukum seperti itu. Kemudian sebagai pembantu atau sebagai bawahan, apa yang akan kamu lakukan? Ada simbol milestone untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah perayaan. Ya. Selanjutnya, apakah serangan balik itu nanti akan berhasil? Apakah serangan balik yang dilakukan oleh asistennya Sambo ini atau bawahannya Sambo atau kaki tangannya Sambo ini akan berhasil? Dark talk, ada pikiran-pikiran gelap. Nah, ini masih belum begitu menjawab apa yang saya tanyakan. Apakah berhasil? Ada kecurigaan-kecurigaan terhadap sepak terjang mereka. Jadi jawabannya masih ngambang ya. Ada kecurigaan-kecurigaan tentang tujuan mereka. Jadi pemerintah sudah memantau sebenarnya dari kaki tangan Sambo ini, dari asistennya Sambo ini, siapa. Kayaknya pemerintah ini sudah mencurigai adanya ini cuman butuh bukti untuk bisa menjeratnya ya. Apalagi di sini kan Sambo sebagai kerajaan online judi ya, yang sudah menyebar seluruh Indonesia. Tentunya juga agak sulit untuk memberantas bersih semuanya. Makanya di sini pihak kepolisian juga harus hati-hati menyikapinya ya. Jangan sampai ceroboh dan mereka terbangunkan kembali kerajaannya. Kita gali lagi pikiran-pikiran gelap mereka, tujuan-tujuan gelap mereka sebenarnya tujuan yang seperti apakah? Fragmented energy. Jadi begini teman-teman, dengan ditangkapnya Sambo, kesatuan dari kerajaan Sambo ini
sudah terpecah-pecah, jadi serpihan kaca seperti itu. Makanya di sini ketika serpihan kaca ini nanti bersatu kembali, akan ada wake up call, sesuatu yang bangun, sesuatu serangan balik. Makanya di sini harus hati-hati. Di sini masih terpecah-pecah mereka itu, dikarenakan rajanya sudah ditangkap. Otomatis asistennya juga agak kebingungan. Tapi juga harus disadari ya, harus diwaspadai, profesional asisten keluar. Pembantu-pembantu Sambo yang profesional di dalam kasusnya Sambo ini. Harus hati-hati, walaupun mereka ini sekarang ini kondisinya nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu solid karena Pak Sambo, tapi berhubung Pak Sambonya ini ditangkap, ada kasus ini, ada fragmented energy, serpian energi yang berkeping-keping. Nah, bagian dari kerajaan tersebut ya. Apakah serpian energi nantinya bisa solid atau tidak? Ada the healing light, ada upaya untuk pembenahan di dalam kerajaan tersebut, teman-teman. Jadi di sini pihak kepolisian jangan lengah ya, jangan dipikir ketika rajanya udah ketangkep, surenya udah dijadikan tersangka, terus kerajaannya menjadi terkudeta. Enggak seperti itu. Karena banyak sekali profesional asisten di sini. Kaki tangan Sambo yang begitu profesional dalam menjalankan rencananya. Rencana satu nggak berhasil, akan muncul rencana yang lainnya demi merayakan apa yang mereka harapkan. Pikiran-pikiran gelap itu karena mereka terkait dari serpihan dari kerajaan Sambo. Ya, serpihan, bagian dari kerajaan Sambo. Dan mereka ini ingin kondisinya nanti bisa membaik lagi. Walaupun itu perlu waktu, ya tidak segera. Karena tujuannya nantinya ke depannya agar kerajaan itu bisa bangun kembali. Intinya di situ. Makanya di sini pihak kepolisian yang loyal pada pemerintahan harus tetap semangat untuk memberantas mafia di sini. Mafianya sudah mengakar, ketika mengakar akan sulit untuk ditebas kalau nggak dibedol sama akar-akarnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ada kemungkinan serangan balik walaupun tidak segera, tapi ya begitu, harus diwaspadai karena kerajaan Sambo ternyata sudah begitu kuat akarnya di tubuh kepolisian sehingga nggak bisa dipungkiri mungkin nanti banyak dari pihak-pihak aparat yang terkait dengan judi online tersebut. Sampai di sini teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.